Romo Sabda yang kami hormati, Bapak Ibu umat lingkungan Santo Agustinus yang kami hormati. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda dari Romo mengenai spiritualitas Santo Agustinus yang menjadi pelindung lingkungan Santo Agustinus Nologaden. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seluruh umat di lingkungan Santo Agustinus Nologaden, berkah dalem, salam sehat. Salam sehat. Kita hari ini memperingati Santo Agustinus, pelindung lingkungan kita ini. Pertama, saya atas nama Romo Paroki dan juga seluruh Dewan Paroki Santo Yohanes Rasul Pringgulung mengucapkan selamat kepada seluruh umat di lingkungan Agustinus ini. Selamat memperingati pesta pelindung lingkungan Santo Agustinus. Apa yang dapat kita renungkan dari pesta Santo Agustinus ini? Ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita renungkan dari sejarah, dari peristiwa, dari cerita tentang Santo Agustinus, dan tentu juga tidak bisa dipisahkan dari ibunya yang begitu suci, ya, Santa Monica, ya, yang menjadi satu kesatuan cerita, ya, antara Santo Agustinus dan Santa Monica. Maka peringatannya kan juga selalu, ya, berurutan, kan? Berurutan Santo Agustinus, lalu besoknya Santa Monica. Lalu apa yang bisa kita renungkan? Saya menawarkan satu hal saja, ya, yang lain bisa kita renungkan nanti pada saat ulang tahun, ya, tahun depan, ya. Sekarang satu saja dulu yang bisa kita renungkan. Intinya seperti ini. Santo Agustinus adalah buah dari kekuatan doa. Ceritanya, sejarahnya begitu jelas, ya. Santo Agustinus yang tumbuh dari keluarga ibu yang beriman dan bapak yang pada saat itu, siapa bapaknya? Santo siapa? Patrisius, ya. Itu yang tidak beriman. Santo Agustinus yang besar di dalam kota pelabuhan, ya, pada saat itu hidup di dalam satu lingkungan sosial yang ya seperti itulah, gitu, ya, di pelabuhan, ya, sehingga ia lalu berkembang juga menjadi pribadi yang bisa dikatakan terpecah, gitu, ya. Jadi wong ra genah, ya. Ora genah uripe. Santa Monica yang memiliki iman yang begitu teguh, prihatin, ya, melihat anaknya yang seperti itu. Maka ia sebagai seorang ibu tentu berusaha, ya, untuk mendidik, untuk mengarahkan anaknya, tetapi ketika kekuatan manusiawi itu telah sampai pada batas daya dan sudah tidak mentok, ya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, maka ia lalu menggunakan kekuatan yang lain, yaitu kekuatan doa. Sekian lama bertahun-tahun, sampai akhirnya Santo Agustinus diberi kekuatan untuk meninggalkan cara hidup yang tidak baik itu
dan bertobat, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ia yang diberi kemampuan yang begitu dalam, ya, akhirnya merumuskan, akhirnya menuliskan seluruh pengalaman imannya itu, sehingga sungguh-sungguh berguna bagi perumusan refleksi iman gereja. Nah, itulah ya, antara iman dan doa itu menjadi satu kesatuan. Iman Santo Agustinus adalah buah dari doa Santa Monica. Lalu apa yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil hikmahnya untuk hidup kita saat ini? Kita mengalami begitu banyak juga masalah dalam hidup kita. Kita mengalami begitu banyak perkara di dalam hidup kita. Kalau diupamakan ya, hidup kita itu satu rangkaian benang gitu ya. Ada yang memang lurus, lempeng, tetapi juga ada yang bundet ya. Ada yang bundet. Maka doa memiliki kekuatan memampukan kita ya, untuk melihat kebundetannya itu di mana, ya. Sehingga kita lalu mengerti kudu ditarik siji-siji kan kalau bundet itu. Oh ternyata ngudari ya itu harus menarik satu-satu ya. Diudari satu-satu sampai akhirnya semua bisa lepas, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Kita diajak melalui Santo Agustinus untuk percaya bahwa doa memberi kita kekuatan untuk melihat segala sesuatu dengan hati yang pikiran, hati yang bening, padam, ya, padam. Sehingga kita bisa mengurai, kita bisa melihat seluruh perjalanan hidup kita itu dengan terang iman. Memaknai hidup kita dengan terang iman. Maka nanti hidup kita itu tidak mudah bundet ya, tidak mudah bundet. Mungkin ora lempeng ya, menggok ya, menggok iki sok-sok bolak-balik gitu. Neng ora ruwet. Nah, kan beda ya. Beda ya. Berbelok-belok enggak lurus, neng ora ruwet. Itulah kekuatan doa yang lalu nyata di dalam pribadi Santo Agustinus. Dan ketika itu dijalani, maka akan tadi ya memunculkan iman. Karena apa? Setiap belokan, setiap tanjakan, turunan yang kita lalui dalam hidup kita ada maknanya. Menjadi saat di mana kita mengalami kehadiran dan pendampingan Tuhan di dalam hidup kita. Baik secara pribadi, ya, dalam kebersamaan dengan keluarga. Ya. Orang berkeluarga itu kan juga enggak selamanya itu lurus ya. Sepatu juga kan. Nah, kerep ya, kerep. Mbok karo bojone, mbok karo anake, sok padu juga. Ya, tetapi ketika semua itu ya dijalani di dalam kekuatan doa, ya, padu itu tidak membuat keluarga menjadi retak. Bisa sebaliknya justru membuat semakin erat, ya, merasakan satu persatuan, ya, kasih.
baik antara bapak dan ibu maupun antara orang tua dengan anak. Ya, padu itu justru bisa menimbulkan rasa cinta yang semakin dalam karena itu tadi, ya, dijalani dengan kekuatan iman sebagai dalam kesadaran sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan dipanggil ya untuk membangun keluarga Katolik yang baik. Juga di tengah jemaat, di lingkungan. Sekian banyak orang karepe ya ora mesti kabeh padha ya. Wis beda-beda padu ya antarane pengurus dengan umat. Pengurus dengan pengurus ya. Ya, pengurus dengan pengurus karepe kabeh beda-beda. Wajar, semua itu pasti akan terjadi ya, tetapi ketika semua itu dijalani dengan kekuatan doa ya, lalu akan menemukan bahwa umat itu menjadi semakin guyup. Padu itu tidak meretakkan hubungan cinta kasih. Sama ya, jadi Romo Paroki ini ya podo baik. Sama ya, sama. Ya, sama. Dengan rekan satu rumah juga orang mesti podo karepe kan? Sama ya. Antara Romo Paroki dengan Dewan Paroki, Dewan Harian juga nggak mesti ketemu karepe. Antara Romo Paroki, Dewan Harian dengan umat yorong mesti ketemu karepe ya. Nah, kalau semua itu dijalani lepas dari kekuatan doa, stres kan jadinya, kehilangan kekuatan untuk menikmati dan mensyukuri hidup. Tetapi dengan kekuatan doa, kita terus-menerus diberi kesetiaan, kita terus-menerus diberi kemampuan untuk ya memaknai perjalanan itu, menuntun kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin setia dan semangat di dalam pelayanan, tetap memiliki sukacita, kegembiraan di dalam pelayanan, sehingga umat tidak kehilangan perasaan disapa, dilayani, dicintai oleh para pelayan gereja. Meskipun karepe ora mesti gathuk. Itulah ya kekuatan doa yang saya pelajari dari buah yang nampak, yaitu Santo Agustinus yang menjadi pelindung dari lingkungan Nologaten ini. Nah, semoga seluruh umat di Nologaten yang berlindung pada Santo Agustinus yang tentu tidak bisa dilepaskan dengan Santa Monica juga memiliki kekuatan, ketabahan, kesetiaan, semangat, sukacita karena kekuatan doa ini dalam membangun kehidupan di tengah keluarga, dalam membangun kehidupan sebagai satu lingkungan yang menjadi justru semakin guyup, dan juga dalam keterlibatannya dengan seluruh kehidupan di Paroki Santo Yohanes Rasul Pringgulung ini. Semoga Santo Agustinus nanti selalu ya mendampingi kita, menolong kita, bahwa iman dan doa tidak akan pernah berakhir di dalam kesia-siaan. Iman dan doa selalu akan berakhir dengan rahmat yang melimpah bagi umat manusia. Selamat berpesta, selamat bergembira, selamat bersukacita, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Monggo, Ceko. Umat Santo Agustinus yang kami cintai, demikian uraian singkat Santo Agustinus dari Romo Paroki. Tentu semangat Agustinus menginspirasi kita semua untuk kehidupan
di lingkungan kita Agustinus selanjutnya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ini dari umat Agustinus, amplopnya yang besar, tapi isinya ya tidak besar. Untuk gereja ada. Terima kasih ya seluruh umat Dewan Paroki. Bersyukur berterima kasih atas partisipasi dari umat Santo Agustinus Lokaten ya, di tengah pandemi ini. Semoga persembahan ini nanti berguna untuk karya-karya pelayanan bagi umat di tengah-tengah masa yang sulit ini, karena membutuhkan cara dan sarana yang baru juga ya untuk pelayanan kepada umat di masa pandemi ini. Terima kasih sekali. Ya. Baik Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan kaum muda di lingkungan Santo Agustinus Nolgaten, mari kita akhiri seluruh sukacita kita pada hari ini dengan berdoa dan nanti mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kepada kami Santo Agustinus, orang yang Engkau panggil, orang yang Engkau sempurnakan hidupnya, sehingga Engkau jadikan alat bagi seluruh perkembangan iman gerejamu. Semoga dengan perayaan ini kami seluruh umat tidak takut lagi dengan segala macam kekurangan dan ketidaksempurnaan kami, karena dalam diri Santo Agustinus nyata bahwa rahmat-Mu mengatasi segala ketidaksempurnaan manusia, sehingga kami yang Kau penuhi dengan rahmat Engkau pergunakan untuk menjadi berkat bagi sesama dan bagi gerejamu. Semoga karena perayaan ini, sukacita yang kami rayakan dalam kesederhanaan ini, Engkau berkenan terus menghidupkan dalam diri kami semangat untuk membuka diri kami bagi kekuatan rahmat-Mu yang terus-menerus kami timba melalui doa-doa kami, supaya kami dapat melihat dan menjalani perjalanan hidup kami yang tidak semuanya mulus, yang tidak semuanya berjalan mudah, dengan kekuatan iman, sehingga kami tidak pernah kehilangan cahaya kebaikan-Mu, tidak pernah kehilangan kemurahan dan pendampingan-Mu di dalam hidup kami. Kami pun menjadi tidak kehilangan arah untuk tetap membawa hidup kami sebagai persembahan untuk-Mu. Ya Bapa, limpahkanlah berkat-Mu, khususnya bagi seluruh umat di lingkungan Santo Agustinus ini, supaya tetap Engkau jaga di dalam semangat sukacita, damai, kerukunan, dan kesejahteraan, sehingga kami dapat berpartisipasi dengan penuh sukacita dalam kehidupan mengembangkan gereja-Mu di paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung ini dengan kegembiraan. Semua ini kami mohon kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga saudara sekalian, seluruh umat di lingkungan Santo Agustinus ini, seluruh keluarga dan saudara-saudara yang kita doakan selalu ada dalam naungan, kekuatan dan bimbingan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.